7 derajat. Masya Allah, ya ya. Di situ sudah mulai hujan ya Bu ya? Udah Pak, sekarang hujan terus. Oh iya ya. Kelihatannya pancaroba juga butuh daya tahan tubuh ya. Okay. Minum vitamin C, insya Allah lebih kuat ya, lebih sehat insya Allah. Sudah ke dokter Pak kemarin langsung. Habis call itu langsung ke dokter. Oh nggih. Semoga lekas sehat ya Bu ya. Amin. Bu Kiki. Kalau waktunya istirahat Bu. Biar nggak terlalu capek ya. Baik, terima kasih. Semoga sehat Bu Kiki ya. Di kanannya layar saya ada Bu Mimi nih. Gimana kabarnya Bu Mimi? Siang hari ini sehat Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat ya? Gimana kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Masih di sekolah? Masih Pak, masih di sekolah. Baik, terima kasih. Nggih, semangat. Ada Bu Fahmi Faradila di kanannya. Sehat Bu Fahmi? Alhamdulillah Pak, sehat. Pak Heri sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Walaupun agak tadi Bu Kiki ngendika ada cuaca mungkin butuh ya. Daya tahan tubuh lebih ini ya, tapi kita insya Allah masih sehat. Okay. Terima kasih, sehat selalu Bu Fahmi. Bu Barika. Iya, Pak. Bu Barika, bagaimana kabarnya siang hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Meskipun dingin tapi sehat. Hujan Pak di sini. Hujan ya? Nggih. Di Bumi Jawa Bumi atau di mana Bu Barika? Nggih. Bumi Di Bumi Jawa ya? Pak, di sekolah masih. Nggih. Alhamdulillah, nggih. Sehat para apa itu, kalau di kampung saya hujan itu ditunggu para petani Bapak Ibu, luar biasa ya. Jadi biasanya pakai pompa ini kalau hujan seneng banget ya. Bapak dari Seragen terima kasih. Gimana? Bapak Seragen apa nggih? Saya Seragen Bu. Ada teman di sini nggak Bu? Suami Pak. Dari Seragen? Nggih. Di mana Bu Seragennya? Dorejo, belakang SMK 1 Seragen. Belakang SMK 1. Oh, daerah situ. Iya. Berarti sering main ke Seragen ya Bu? Nggih. Sekolah kami juga dekat dari situ Bu, ke selatan sedikit ya. Nanti paling sekitar 4 kilo lah sampai di SMK Negeri 1 Kedaung Bapak Ibu. Monggo pinara kalau ke Seragen. Nggih Pak, siap. Terima kasih. Yang belum saya sapa ini ada Bu Nur Fadilah ini. Bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah sehat Pak. Mudah-mudahan Pak Heri juga selalu sehat Pak. Amin. Terima kasih Bu Nur. Ini suaranya jelas nggak Pak? Jelas. Nggih. Di kantor ini kelihatannya ya Bu ya? Di perpus Pak, yang lain full. Nggak ada ruangan kosong kecuali perpus ini Pak. Iya, dan coaching harus butuh ya, tempat yang tenang ya. Jadi nanti kalau terlalu busy nggak fokus. Baik, terima kasih. Bu Is, gimana kabarnya Bu Is? Alhamdulillah baik, sehat Pak Heri. Semoga Bapak juga sehat selalu. Ini suaranya kok agak aneh Bu, baru kurang sehat ini? Ngapong ya Pak? Oh, hanya kurang mendekat aja. Tapi sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Semoga Bapak juga sehat gitu Pak. Amin, terima kasih. Atau saya minta izin ya. Mulai sekarang manggil gue sini Mbak Is gitu ya, enggak ya? Boleh enggak? Bubar bocor, Saya dengar. Bubar ya bocor. Nggih. Nuwun sewu Pak diulangi Pak. Tadi ngendikanipun nggak kedengeran. Saya minta izin mulai hari ini manggil jenengan itu Mbak Israeliati saja, tidak usah Bu gitu loh. Boleh enggak? Oh, saya tahu. Biar saya tadi soalnya saya sering beralasan tua nggih, Pak. Nggih, gitulah. Boleh kan Bu, Mbak? Ya berarti semua Mbak, Pak. Jangan Ibu lah. Oh ya, Mbak. Iya, Mbak semua. Mbak Nur. Termasuk saya adik berarti. Ini saya manggilnya Mas Bis saja ya. Mbak Is. Gigi adik.
Bu Gigi adik saja Bu Gigi. Biar semangat muda semua. Iya. Nggih. Saya adik, Pak. Panggilnya adik aja. Mbak Iris. Nggih, nggih, Cakep. terima kasih. Kalau di Tegal kan juga Mas dan Mbak ya bahasa. G. Nggih, Pak. Iya, Pak. Pak. Masih tak sama toh? G. Atau ada sebutan yang lain sama? Kakang, Akan. Baik. Kakang dan Yu nggih, Pak Ki. Mbak Yune. Oh iya, iya, Mbak Yu ya, Mbak Yune ya. Oh, G. iya, Kang Mase dan Mbak Yune ya. Baik. Nah, ini tak teruskan dengan panggilan Mas nih, Mas Yusuf Margani nih. Bagaimana kabar Mas Yusuf nih? Sehat Mas Yusuf? Masih di mute ini suaranya ini, nggak terdengar Pak. Masih di mute ini kelihatannya. Oh, belum ada gangguan perangkat ini. Baik, saya menyapa yang sampingnya. Mas saya juga nih, Mas Ana Susanto nih. Bagaimana kabarnya Mas Ana Susanto? Alhamdulillah Pak, kabarnya baik-baik saja, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini anu ya, hari ini kita sepakat manggil Mas dan Mbak, jadi biar kelihatan muda lagi. Anggap aja kita masih seusia SMA ya, Mas Ana Susanto ya. Ini senior kita nih. Iya Pak. Baik, terima kasih. Kelihatannya sudah saya sapa semua ini. Dan ini yang hadir sudah semua ini ya. Biasanya yang agak jaringan error ini Mas Mudrobin. Ini Mas Mudrobin sudah hadir. Mas Yusuf juga sudah. Suara saya masuk. Kemudian Mas Ana juga sudah. Nah, ini sudah komplit berarti. Ya kan? Lengkap tuh ini Bapak Ibu. Kita mulai ya. Baik. Kita mulai saja. Saya izin untuk memulai Bapak Ibu. Monggo berdoa dulu. Dipimpin. Ini yang belum pernah mimpin doa siapa ya? Bu Barika mungkin ya. Silakan Bu Barika. Kami persilahkan. Mbak Pak. Mbak Barika, monggo dipimpin doa dulu Mbak Barika. Ya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh kegiatan kita pada hari ini diridhoi olehnya dan mendatangkan banyak manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Heri. Terima kasih Bu Barika yang sudah memimpin doa. Semoga kita semua diberi lancar hari ini, termasuk coachingnya lebih baik lagi dari kemarin. Karena hari ini nanti yang akan direkam dan saya diberi tugas untuk menilai Bapak Ibu. Jadi mohon nanti coachingnya lebih baik lagi, mengikuti alur theta dan juga paradigma serta prinsip coachingnya dipedomani Bapak Ibu. Sebelumnya saya izin untuk share screen dulu. Baik, pada siang hari ini sudah terlihat ya screen dari kami? Sudah nggih? Ampun Pak. Nggih, ampun. Baik, baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan ruang kolaborasi kita Bapak Ibu. Di hari kemarin kita latihan coaching dengan alur tirta dan juga paradigma serta prinsip coaching sudah kita latih kemarin. Kemudian hari ini kita akan praktek kembali dan ini akan kita rekam, kemudian akan kita upload di LMS. Kemudian tujuannya masih sama ya, jadi
Ini sama dengan yang kemarin, Bapak Ibu diharapkan nanti memiliki paradigma berpikir coaching, yaitu sebuah paradigma tentang pengembangan diri yang berbasis pada pengembangan coaching dan juga potensi yang dimiliki oleh coaching, Bapak Ibu ya. Kemudian menerapkan praktek komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Ada 4 paradigma dan 3 prinsip yang kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya. Juga Bapak Ibu nanti sama diharapkan sudah semakin memahami tentang konsep coaching secara umum, perbedaan coaching dengan mentoring, konseling, fasilitasi dan training, menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan, menjelaskan prinsip coaching, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip coaching dengan supervisi akademik. Ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Jadi apa toh kaitannya paradigma coaching dengan pendidikan guru penggerak gitu ya. Jadi pendidikan guru penggerak ini salah satunya adalah kita ingin mengembangkan potensi guru melalui supervisi. Salah satu kegiatannya yang biasa berjalan kan supervisi ya, baik itu supervisi akademik maupun supervisi klinis ya. Tetapi kita menggunakan pendekatan coaching ya, yaitu berbasis coaching dengan alur tirta, dengan 4 paradigma dan 3 prinsipnya. Kemudian yang berikutnya adalah membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi. Jadi di LMS itu Bapak Ibu kalau perhatikan nanti coaching ini bisa digunakan untuk proses evaluasi, untuk proses kolaborasi, untuk proses konsultasi maupun proses memberdayakan rekan sejawat. Ini bisa Bapak Ibu. Dan itu sudah dijelaskan di LMS. Betul kan Bapak Ibu? Betul nggak? Sudah memahami kan Bapak Ibu? Hanya itu kan hanya kontennya aja yang variatif ya. Oh, ini si coach ini dalam rangka mengkalibrasi. Oh, si coach ini dalam rangka mengevaluasi programnya. Oh, si coach ini dalam rangka menyusun program, kan hanya begitu. Tapi paradigma konsepnya sama Bapak Ibu. Jadi ya bagaimana kita membangun komunikasi awal, oh kita membicarakan tujuan coaching ini dulu apa. Kan Tirta kan begitu. Sampai nanti di tanggung jawabnya. Kemudian melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta, mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching, menjelaskan jalannya percakapan coaching, memberikan umpan balik, dan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Oke ya, cukup ya. Kita lanjut dulu. Oke, ice breaking-nya ya seperti ini aja Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah di awal ice breaking saya mengajak jenengan untuk bercanda sebentar ya, jadi biar nggak fokus. Baru masuk kelihatan sama sepaneng semua ini, saya berpikir ini apa yang dipikir ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah sama senyum ya. Semoga tambah sehat, semangat ya. Amin. Nasihat pesan saya itu Bapak Ibu, kita sudah belajar KSE itu harusnya semakin bisa membangun kesadaran diri dan manajemen diri. Intinya itu. Jadi dilakoni, dijalani, dimanage, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan dan kebahagiaan. Itu penting Bapak Ibu. Oke. Saya kira sudah fokus semua ini ya. Tidak perlu kita SPG karena kita fokusnya nanti di coachingnya. Nah sebelum itu saya ingin sampaikan hari ini hanya 3 agendanya. Karena kita hanya 2 JP. Jadi nanti sampai jam 2:30 insya Allah selesai. Kita pembukaan, aktivitas sesinya praktek coaching, dan penutup. Nah, kegiatannya seperti ini Bapak Ibu ya. Tujuan sudah saya jelaskan, kemudian
ada kegiatan inti, Bapak Ibu nanti juga praktek coaching dan mengisi lembar refleksi. Kemudian menyampaikan hasil refleksinya dan penguatan praktek coaching, Bapak Ibu. Kemudian nanti penutup. Ini kesepakatan belajar sama dengan kemarin, nyalakan kamera, kecuali yang terkendala jaringan ya. Saya berharap hari ini semua normal ya Bapak Ibu ya. Jadi coachingnya nanti biar tidak terputus. Tidak terputus-putus ya. Nanti kalau coachingnya terputus-putus, yang dengarkan juga nggak fokus. Ini Pak Mudrob ini ngomong apa ini kok putus. Jadi yang mau mendengarkan aktif itu kan. Akhirnya gagal karena jaringan ya. Semoga hari ini lancar semua ya. Baik, kemudian semua aktif Bapak Ibu ya. Kenapa saya minta itu ya? Karena di PGP ini ilmunya kalau saya mengatakan itu ilmu yang mahal Bapak Ibu. Jangan kalau kursus coaching ini di lembaga profesional itu 2,5 juta Bapak Ibu. Saya pernah cari info seperti itu. Nanti jangan dapat kalau lulus itu dapat sertifikat coach, seorang coach itu 2,5 juta. Di sini gratis Bapak Ibu ya. Soal hasil itu nanti semakin pengalaman, semakin jam terbangnya tinggi itu biasanya kualitasnya meningkat. Makanya kita yang penting tahu dulu caranya, bedanya dengan metode pengembangan diri yang lain panjenengan sudah ngerti. Makanya kita fokus ya. Termasuk di modul 3 itu nanti, modul 3 yang akan kita tuju itu adalah modulnya kepala sekolah, modulnya pengawas sekolah. Kompetensinya di situ. Maka kita diajarkan di guru penggerak, kita bersyukur sekali. Bagaimana mengambil keputusan, bagaimana kita mengatasi masalah itu di situ diajarin. Matikan mic jika tidak dibutuhkan, kemudian hadir seutuhnya, hargai waktu, maksimalkan kolom chat, buat catatan, raise hand jika ingin bicara. Gangguan teknis adalah hal biasa Bapak Ibu ya. Dan saya percaya tidak ada yang menyengaja ya. Jadi saya itu di sini itu adanya husnudzon Bapak Ibu. Jadi mungkin menjawab itu sekarang musimnya AI ya. Mungkin ada yang pakai AI di kelompok yang lain itu kan antar fasil ada rembukan gitu. Kalau saya husnudzon aja ya. Orang menjawab pakai AI itu berarti kan membohongi diri. Betul nggak Bapak Ibu? Sepakat ya. Jadi kita kan di sini bukan untuk sekedar ngisi kolom, tapi kan ingin belajar. Ya, kalau ada CGP kok bangga dengan AI, nah itu berarti dia membohongi diri ya. Dia terlihat pinter canggih tapi nggak ngerti apa-apa, itu iman-iman itu ya. Baik, saya izin ngecas laptop ngedrop ini. Baik, udah ya saya lanjutkan. Jadi saya sejak awal begitu ya, saya membangun kepercayaan dengan Bapak Ibu ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu semuanya memang komitmen dan semangat untuk belajar di PGP ini. Betul kan Bapak Ibu? Allah. Betul ya? Betul. Oke. Atau saya salah ini ya? Saya ini mungkin selama ini dibohongi aja sama Bu Israeliati mungkin ya, saya nggak sadar ya. Apa gitu Bu Is? Mbak Is, Pak. Enggak ya? Enggak, saya percaya ini orang-orang hebat kok. Enggak suka membohongi. Apa muka saya terlihat berbohong, Bapak? Tak kemarin berbohong, masih muda ngaku tua aja jenengan itu. Padahal masih Saya muda. sudah tua, Pak. Yang masih muda Mbak Kiki, Pak. Mbak Kiki itu Mbak Kiki. paling muda. Nggih. Oh, iya. Percaya saya. Pokoknya percaya gitu aja. Mudah saya kan percaya. Baik, lanjut. Saya tawarkan, apakah kelompok kita sama dengan kemarin atau diganti Bapak Ibu? Sama aja Pak. Ya, Sama, saya sempat terpikir ini, apa tak ganti aja, nanti biar Sama fresh Pak, gitu ya. tantangan. Tapi kalau saya ganti nanti jangan-jangan grogi lagi, malah tambah Iya kacau Pak, ya. sama aja Pak. Kacau nanti, Pak. Baik, kalau gitu kelompoknya sama ya. Jadi, nah ini teknisnya dulu. Bapak Ibu nanti coachingnya dengan alur tirta ya. Saya sudah sampaikan beberapa trik kemarin. Bapak Ibu ikuti saja ya ATM ya di amati, tiru dan modifikasi itu akan lebih tertata nanti. Contoh-contoh yang ada di LMS itu nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Yang penting kan, yo jangan sampai nanti
Cinorone wong japlak itu ketok itu ya. Jadi kan ya kurang ya, kita hanya catatan-catatan kecil itu enggak apa-apa. Praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP, kecuali kelompok 3 yang memang jumlah kita ganjil. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Sama seperti kemarin. Topik atau hal yang dijadikan bahan percakapan coaching itu bebas ya. Boleh masalah situasi sehari-hari, sebagai pendidik, boleh masalah pribadi pun boleh Bapak Ibu, yang mungkin jenengan tidak merasa itu bukan sesuatu yang harus ditutupi, ya enggak apa-apa. Tapi nak saya usul ya jangan pribadi sekali ya, karena nanti saya harus mendengar itu. Nah, nanti saya malah jadi gosip nanti ya. Kira-kira yang jangan pribadi sekali ya. Karena saya harus mendengarkan coaching jenengan dan saya harus menilai apakah menggunakan paradigma dan prinsipnya, apakah dengan alur delta itu dirubrikan begitu. Dan topik yang sangat sederhana pun boleh ya, karena ini sifatnya latihan. Masing-masing CGP melaksanakan praktek coaching maksimal 15 menit. Perhatikan waktunya. Praktek coaching dilaksanakan di BOR, di breakout room-nya. Salah satu peserta di tiap BOR akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Nanti tetap akan kita rekam dan saya akan jadikan salah satu jadi co-host. Karena ini nanti hasil rekamannya akan diunggah di LMS. Begitu ya Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bang. Nuwun sewu, Pak. Cukup ya, baik. Nuwun sewu, Ya, Pak. Untuk poin ya 7, silakan. untuk poin 7 berarti yang merekam dari co-host atau bagaimana, Pak? Nanti Poin 7. dari saya pun juga akan merekam, tapi co-host ingin Oh, iya. merekam juga boleh ya. Juga boleh. Dari Bapak saja ya, Pak. Oh, silakan. Nanti kan karena kalau yang bisa ngerekam itu kan link premium ya. Kalau yang link non premium kan nggak bisa fasilitas ngerekam itu. Saya pun hanya menggunakan fasilitas dari BBGP ya. Jadi saya juga tidak punya yang premium. Baik, gitu ya. Tapi nanti mungkin lebih amannya jika jenengan co-host juga rekam ya. Jadi nanti kita punya 2 nggak apa-apa. Gitu nggih? Oke. Kemudian ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya? Oke. Ini refleksi dirinya Bapak Ibu ya. Perhatikan pertanyaan di refleksi diri ini. Nama CGP-nya siapa? Kemudian apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Ini kan tentang panjenengan. Kemudian tuliskan umpan balik dari coachee Anda. Coachee Anda itu ditanya, apa yang Anda rasakan pada saat saya coaching tadi, begitu loh. Maka itu yang Bapak Ibu tuliskan di situ. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Iya, Pak. Ya, misalkan si coachingnya, wah saya bingung Pak dengan coaching. Ini enggak apa-apa. Coaching saya bingung dengan coach, ya, pertanyaan yang saya bingungnya di mana, nah, itu yang perlu kita refleksi nanti. Oke, itu kalau nggak ada pertanyaan, kelompoknya kita buat sama saja. Ini yang kemarin, betul ya? Kelompok 1 Pak Mudropin dan Bu Nur Fadila, 2 Bu Kiki dan Pak Yusuf, 3 Bu Bariha dan Bu Is, kemudian 4 ini Bu Fahmi, Bu Mimi dan Pak Ana. Sepakat Bapak Ibu? Oke, Iya, kalau Pak. sepakat Oke, kita sepakat. ya mulai saja. Mohon tekan bentar tentang rubrik ya. Rubriknya begini. Ada saat poinnya adalah coachingnya itu berdaya coaching. Itu jika jenengan itu membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong dari coaching pada saat diminta saran berbagi pengalaman, itu skornya maksimal. Ya. Ketepatan waktu pengumpulan tugas, iya. Mendengar aktif, iya. Pertanyaan berbobot, iya. Ada 4 kriteria penilaian Bapak Ibu. Baik, sekarang silakan praktek coachingnya 30 menit, pengisian lembar refleksinya 10 menit Bapak Ibu. Pak, Siap, ngapunten Bapak itu 30 menit berarti dibagi 2 nggih, Pak?
Iya, Saya selaku coach. satu peran 15 menit. Satu peran Yang 15 tiga menit. gimana Pak? Yang tiga? Yang tiga Nah. gimana Pak? Ya. 3 10 sama menitan. teknisnya dengan kemarin. Jadi misalkan Pak Ana, Bu Mimi sama Pak Ana, Bu Fahmi sama Bu Mimi ya? Iya. Iya. Saya. Oke Iya. Pak. Sebentar. Kita lihat aja. Oke. Contoh. Bu Fahmi sebagai coach, Bu Mimi sebagai coachi, Pak Ana pengamat dulu aja. Gitu ya. Kemudian selesai 15 menit, bergeser. Bu Mimi jadi coach, Pak Ana sebagai coachi. Bu Fahmi sebagai pengamat dulu. Waktunya 15 menit. Geser lagi, Pak Ana sebagai coach, Bu Fahmi sebagai coachi. Begitu ya? Oke Pak. Oke. Cukup? Oke. Kalau cukup, silahkan ruangan ini digunakan kelompok 1. Kemudian kelompok 2, 3, dan 4 hijrah ke bornya masing-masing. Saya izin untuk off cam, saya menyimak dari belakang Bapak Ibu nggih. Terima kasih, waktu kami serahkan kepada kelompok 1 di ruangan ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Cek. Suara saya masuk, Mas Robin. Cek. Cek. Monggo. Suaranya terdengar ya, suara saya? Jelas, Pak. Oh, siap. Tadi kok enggak masuk. Terima kasih, Mas. Syukur. Sehat, Bu. Yang sedih, Bu. Pak Mudrobin, suara saya jelas. Jelas, Bu. Agak kok kurang keras, Bu. Kurang keras. Iya, Bu. Bisa dikerasin, Bu. Cek, sudah kelas Pak? Jelas, Bu. Sudah jelas Pak? Oke. Insyaallah, Bu. Saya jadi coach dulu ya Pak. Oke. Saya jadi coach dulu ya Pak. Ibu jadi coach. Iya. Malipo. Nanti kedua jenengan gantian. Oke. Sudah siap Pak? Belum, Bu. Nah. Sudah, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Mudrobin? Sehat hari ini Pak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kemarin jenengan chat saya katanya kepengen ngobrol-ngobrol ya Pak. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya. Ya, pertama-tama salam dulu ya Bu saya. Assalamualaikum Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabarnya Pak Mudrobin? Semoga selalu sehat. Alhamdulillah baik Bu. Nggih. Ini Bu, Kemarin nggih. saya itu kemarin kan meminta kepada Ibu ya mau ngobrol tarik gitu ya. Saya sebenarnya lagi ada masalah Bu. Jika nanti Ibu hari ini tidak sibuk ya kita berbincang ya. Monggo. Alhamdulillah Pak. Pas saat ini pas kebetulan jam kosong kita bisa ngobrol bareng ya. Mudah-mudahan dengan ngobrol kita yang santai ini nanti kita menemukan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Siap Bu. Iya Bu. Saya ini ingin menemukan sebuah solusi ya Bu. Dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya menceritakan ke Ibu, itu saya akan menemukan solusinya. Itu yang saya harapkan untuk memecahkan sebuah masalah yang saya alami Bu, begitu. Tapi ngomong-ngomong Pak, dari percakapan ini apa yang diharapkan nantinya untuk Pak Mudrobin Pak? Ya itu tadi Bu, untuk memecahkan masalah ini Bu. Oh, memecahkan masalah. Oke. Memangnya ada masalah apa ya Pak? Kalau boleh jadi saya begini tahu. Bu. Jadi begini Bu. Saya mempunyai siswa yang tidak bersemangat dalam belajar Bu.
Bahkan malas Iya. dalam mengikuti pembelajarannya saya, Bu. Itu yang membuat saya merasa pusing menghadapinya, Bu, gitu, Bu. Oke. Baiklah, tadi Pak Mudropin bilang ada siswa yang kurang bersemangat belajar ya Pak. Kalau boleh tahu, di belajar karena Pak Mudropin kan kalau nggak salah guru olahraga ya Pak ya? Iya, Bu, betul. Iya. Itu di saat praktek atau teori Pak? Kalau boleh saya tahu. Teori, Bu. Oh, teori. Oke, Pak Mudropin. Tadi jenengan bilang siswanya kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran jenengan di saat teori nggih Pak nggih. Tapi apakah sebelumnya Pak Mudropin sudah menelusuri Pak, penyebabnya itu apa sih Pak? Kok anak-anak bisa nggak suka pas pelajaran teorinya Pak Mudropin? Iya, jadi setelah saya amati ya, Bu, telusuri dan menanyakan langsung, Bu, pada Oh iya. anak tersebut, siswa tersebut itu pandai dalam kegiatan olahraga, Bu. Cuman Sip. ya untuk materi itu agak malas belajar ya. Untuk belajar sehingga tidak bersemangat, Bu, gitu. Oke. Nah, dari percakapan ini ya sebetulnya Pak Mudropin kira-kira kondisi yang ideal yang diinginkan oleh Pak Mudropin di kelas itu seperti apa sih Pak? Siswa yang seperti apa kalau boleh saya tahu? Tentu saja ya saya mengharapkan bisa mengikuti pembelajaran saya itu dengan semangat pelajaran di olahraga seperti anak-anak yang lainnya, Bu, gitu. Meningkatkan motif anak biar pas di pelajaran teori itu siswa panjenengan itu bisa semangat lagi. Gimana Pak Mudropin? Nggak kedengeran, Bu. Dengar suara saya? Oh, nggak kedengeran? Oke. Apakah ada Pak yang bisa Pak Mudropin lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, Bu. Berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang dalam memberi contoh, Bu. Dan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran olahraga sehingga anak tersebut ya, Bu, itu bingung, Bu, dan tidak bersemangat dalam pembelajaran. Jadi hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan pembelajaran, Bu, berdiferensiasi, Bu, sesuai kebutuhan anak. Memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya, Bu, gitu. Oke. Luar biasa ya Pak ya. Oke, baiklah Pak Mudropin. Apakah ada Pak kira-kira metode yang pernah berhasil Pak Mudropin lakukan? Pak Mudropin kan sudah lama nih jadi guru ya. Mungkin dari sebelum-sebelumnya Pak Mudropin pernah mengajar dengan metode apa yang biar anak itu bisa semangat? Ada, Bu. Jadi Ada, metode yang pernah saya lakukan yaitu menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu. Itu menyamakan metode pembelajaran dengan siswa lainnya. Sehingga hasilnya siswa tersebut itu lebih memahami, Bu. Memahami pembelajaran dan aktif terlibat langsung serta saya itu selalu menambahkan ice breaking sehingga siswa semangat dalam belajar dan pembelajaran pun itu berjalan sesuai yang diharapkan, Bu. Oke. Selain itu barangkali ada lagi Pak? Digali lagi barangkali jenengan pernah Tidak ada, menggunakan Bu. metode apa? Tidak ada. Cuma itu ya Pak ya? Banyak sih, Bu. Oh, berarti dari metode yang pernah panjenengan terapkan ternyata membuat anak semangat mengikuti pelajaran nih Pak, khususnya di teori ya Pak ya. Oke, luar biasa ya Pak Mudropin. Oke. Ini Pak, jika kita rating nih dari angka 1 sampai 10, Pak Mudropin lakukan untuk terputus Pak. Ya, ngapunten. Jika kita rating Pak dari angka 1 sampai 10 itu menurut Pak Mudropin itu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar muridnya? Kalau saya berikan rating ya, menurut saya itu ya, itu antara sekarang sudah 8 sampai 9.
Oke, kalau rating 8 sampai 9 itu berarti metodenya luar biasa, Pak. Tinggal ditingkatkan sedikit lagi biar mencapai nilai Iya. 10 menurut Pak Mudropin. Luar biasa, Pak. Oke. Baiklah, Pak. Selanjutnya apa saja ya, Pak, rencana yang akan Pak Mudropin lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan untuk menerapkan media, tadi kan media ya Bu, dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking, itu adalah kegiatan yang sangat menarik gitu. Dengan apa ya, dengan yang bisa melibatkan seluruh siswa untuk aktif Bu. Serta saya akan mengupdate Bu segala informasi dari pembelajaran, baik itu dari YouTube dan lain sebagainya, pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran, baik dari segi murid maupun dari segi diri saya sendiri sebagai seorang guru. Oke, luar biasa sekali, Pak. Oke. Baiklah, Pak. Menurut Bapak, siapa yang bisa membantu Pak Mudropin itu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Pak? Yang dapat membantu saya itu untuk menyusun itu semua ya Bu, itu adalah Ya. kepala sekolah mungkin. Kepala sekolah, rekan teman sejawat, dan tak lupa saya juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid nantinya Bu, atau orang tua Wali siswa. murid. Oke. Berarti wali murid sangat berperan ya dalam rencana-rencana yang Pak Mudropin ingin lakukan. Oke, Pak. Kira-kira nih Pak, berapa lama sih Pak Mudropin membutuhkan waktu untuk melakukannya, rencana-rencana tersebut, Pak? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu lama mungkin Bu. Karena tidak ada yang instan ya Bu. Semuanya ya begitu Bu. Maksudnya proses lah. Oke, betul Pak Mudropin. Semua itu butuh proses nih Pak. Nah, menurut Pak Mudropin itu kapan Pak bisa dimulai melaksanakan rencana tersebut? Secepatnya Bu, agar nanti murid dapat hak belajar mereka sehingga terlaksana kegiatan pembelajaran yang sesuai yang diinginkan murid maupun guru. Kemudian Pak Mudropin itu yang seperti apa sih Pak biar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmen Bu ya. Oke. Saya akan konsisten Bu, secara terus-menerus dan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan teman sejawat dari berbagai praktik baik dengan guru-guru hebat lainnya di sekolah saya tentunya ya Bu, maupun nanti teman-teman di luar sekolah seperti teman-teman KKG dan lain sebagainya, untuk meningkatkan kompetensi saya Bu sebagai seorang pendidik sehingga dapat menerapkan kegiatan pembelajaran dengan baik dengan berbagai metode pembelajaran yang saya yakini itu akan dapat meningkatkan dan bisa membuat anak itu menjadi tertarik. Menjadi guru itu sesuatu yang dirindukan oleh murid gitu. Oke. Baiklah Pak Mudropin, adakah dukungan yang Pak Mudropin butuhkan Pak dari pihak lain? Di sekolah saya dukungan sarana dan prasarana serta moral sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang dalam menjalannya itu yang kali. Oke. Baiklah Pak Mudropin, semoga rencana Pak Mudropinnya sudah disusun dengan baik ya, akan berjalan dengan lancar. Nah, gimana Pak perasaan hari ini setelah kita berbincang-bincang? Masya Allah Bu, lega Bu. Lega Bu, saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita Bu. Gitu. Ya, syukurlah kalau begitu Pak. Adakah hal lain Pak yang ingin Pak Mudropin sampaikan? Saya rasa cukup Bu.
Terima Oh, kasih cukup. banyak Bu, sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya Bu. Oke, Sehingga alhamdulillah Pak. sehingga saya dapat mendapatkan solusi Bu dari masalah saya gitu Bu. Oke. Saya juga senang Pak Maksud, Bu. berbincang-bincang sama panjenengan sehingga ternyata pamudropin itu punya solusi Pak. Di samping ada masalah, ternyata pamudropin itu ada solusi yang terbaik untuk menangani kendala-kendala yang dihadapi oleh pamudropin sekarang. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi terus nggih Pak nggih. Berbagi dalam hal kebaikan. Mungkin hanya itu saja Pak. Mungkin kalau tidak ada yang ingin disampaikan kembali dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ganti ya Pak. Itu dulu Bu. Iya. Dimulai dari Ibu ya, karena Ibu kan coach ya. Coach ya. Iya. Coach, saya coach gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak apa kabarnya Pak Mudropin? Baik Bu. Waalaikumsalam Bu. Gimana juga kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Tapi gimana ya Pak? Mohon maaf nih Pak, kemarin saya WA jenengan, saya kepengen bincang-bincang sama jenengan ya Pak. Ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan yang sekarang itu mengganjal. Barangkali dengan bincang-bincang Pak Mudropin ini saya bisa sedikit plong Pak. Iya Bu. Baik ya Bu. Alhamdulillah kabar Ibu sehat. Ngomong apa yang mau Ibu ceritakan tentang masalah ini Bu? Oke. Sebetulnya saya lagi menemukan kendala nih Pak. Saya punya satu siswa di kelas ya. Itu setiap ada pelajaran saya itu kayaknya beban Pak. Dia itu tidak semangat. Lalu dia di saat ada tugas, terus di saat saya menjelaskan, itu kadang anak itu hanya cuma diam, ditanya diam, ada masalah apa diam, itu seperti itu Pak. Jadi saya bingung Pak menghadapi siswa tersebut Pak. Oh gitu ya Bu. Kira-kira hambatannya yang menyebabkan Ibu itu anaknya tidak bersemangat itu apa ya Bu? Kemarin waktu seminggu yang lalu ya Pak, anak tersebut saya panggil di kantor, terus saya tanya nih kenapa di saat pelajaran saya itu kok nggak semangat, terus kalau saya menjelaskannya juga kayaknya mukanya datar-datar saja, setiap ada tugas saya kadang tidak mengerjakan, ternyata dia itu malas dengan pelajaran saya itu karena memang dia tidak paham apa yang saya jelaskan Pak, karena memang saya mengajarkan di produktif Pak, ya di situ ada praktek-praktek jaringan dan lain sebagainya, di situ job sheet-nya juga banyak, anak itu ternyata kebingungan Pak, membaca hal itu bingung, dia tidak masuk di pemikiran dia, sehingga dia tidak berani cerita, akhirnya baru berani cerita setelah saya panggil Pak, seperti itu. Setelah dipanggil baru cerita ya Bu? Iya. Kalau boleh tahu Bu, pada saat mengajar Ibu itu pakai sumbernya apa saja ya Bu? Kalau saya selama ini ya Pak ya, selama ini yang saya terapkan, saya ada yang menggunakan visual, ada yang menggunakan YouTube, terus yang sering saya lakukan kalau di situ ada job sheet, saya jelaskan terlebih dahulu, lalu anak menelaah, baru anak mengerjakan soal yang saya berikan. Iya. Menurut Ibu itu kan anak dengan apa tadi Bu? Dengan menggunakan perangkat visual, pembelajaran itu, iya, visual gitu ya. Ya, video. Ya itu. Menurut Bu Nur itu dengan menggunakan metode itu apa tadi Bu? Metode pembelajaran menggunakan visual, pembelajaran itu video. Yang menghambat itu apa Bu? Ya itu Pak tadi, anak itu ternyata ada salah satu anak yang tidak bisa menelaah
menelaah itu Pak, apa ya job sheet yang saya berikan. Karena kan di situ pasti tulisannya banyak, anak harus membaca, harus membaca gambar dan lain sebagainya. Ternyata anak itu tidak paham Pak, seperti itu. Iya Bu. Jadi setelah Ibu tahu itu ya permasalahan itu, jadi sekarang rencana Ibu itu apa untuk menyelesaikan masalah tersebut ini? Kalau saya sih ada rencana, saya sering berbagi dengan guru-guru lain ya Pak. Saya tanyakan yang satu seprofesi dengan saya, sama-sama guru produktif itu saya menanyakan. Barangkali dari teman saya itu ada yang pernah menerapkan sistem pembelajaran yang bisa diikuti oleh semua siswa Pak. Ternyata saya di situ saya menemukan bahwa saya harus menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu dari siswa itu ada salah satu yang tidak bisa memahami Pak, itu dibantu dengan menggunakan mind mapping Pak. Dari tulisan yang terlalu banyak anak tidak mau membaca, setelah di mind mapping itu ternyata anak itu bisa memahami Pak. Seperti itu. Bagus Bu, itu Bu, rencana yang bagus Bu. Dengan mind mapping ya Bu ya. Terus komitmen Ibu itu apa dalam terhadap rencana ini? Ya tentunya kalau pembelajaran yang saya terapkan nanti bisa dipahami oleh siswa, yaitu tetap saya harus menjalankannya dengan baik dan segera saya lakukan agar anak-anak yang saya ajarkan itu mendapatkan hak belajarnya. Begitu ya Bu ya. Bagus sekali Bu. Saya juga sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar ya sesuai harapan ya Bu ya. Gitu ya Bu. Amin Pak. Iya Pak. Amin. Oke, kalau saya rasa cukup ya Bu ya. Cukup Pak. Cukup Bu. Cukup ya Bu. Berarti sudah semua ya Bu. Ibu sudah bisa menyelesaikan masalah sendiri. Gitu ya Bu. Ternyata ya Bu ya. Dari nama ini ya Bu ya. Ya Bu. Ada lagi Bu? Permasalahannya ada lagi? Kalau tidak saya. Ada, terima kasih Pak. Ya, dengan bincang-bincang saat ini saya sedikit menemukan solusi apa yang saya hadapi sekarang. Oke Bu, kalau tidak ada lagi ya. Selamat ya Bu. Matur nuwun Pak. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Bu tugasnya Bu? Mengerjakan refleksi itu tadi ya Bu. Ibu perasaannya gimana Bu? Itu kan tadi pertanyaan ada ya Bu. Kurang tergali sedikit lagi Pak. Pertanyaannya masih kurang tergali lagi Pak. Ya kan apa ya Bu? Semalam kan saya minta itu permasalahannya Ibu ya. Kalau saya kan nggak jauh-jauh dari kemarin gitu ya Bu. Maksudnya biar nanti penjelasan Ibu tuh seperti apa begitu. Mengalir saja Pak. Tapi jenengan sudah luar biasa. Ya udah nggak apa-apa Bu lah. Saya juga tahap-tahap itu sudah semalam belajar Ibu. Semalam belajar tapi karena mungkin capek. Iya, belajar coci Bu, belajar coci jawaban yang lebih tepat Bu. Makanya tadi kan kemarin kan panjang lebar, waktu saya akhirnya kurang ya Bu ya. Akhirnya saya pangkas jadi lebih sama-sama enggak Mas, sama-sama masih belajar Pak dari praktek. Ya Bu, itu sih refleksi mengenai refleksi apa ya? Maksudnya perasaan yang itu. 9 selesai dan jam pelajaran ke-10 dimulai. Gimana Pak? Ya, apa yang Ibu peroleh selama praktik coaching? Tadi pertanyaan seperti itu apa ya Ibu ya? Iya.
perasaan saya. Iya. Kayak, ya. Mungkin Ya itu perasaan yang saya nanti pastinya. Kalau Pamudropin sebetulnya alur tirtanya sudah ada. Cuma, saya ada tapi ya Bu mati tadi kan suaranya Bu terputus Pak. Nggih, monggo dikerjakan terputus ya Bu. refleksinya dulu Pak. Nggih, nggih. Dikerjakan refleksinya dulu Pak. Refleksinya seperti kemarin apa ya Bu? J. Kan tadi kata kayaknya ya Bu, kayaknya itu yang ditanyakan itu saya kan jadi coach, terus saya menanyakan ke Ibu, gimana perasaan Ibu ya gitu. Apa seperti kemarin Bu? Iya, perasaan saat di coaching Pak. Jenengan perasaan saat di coaching dengan saya itu bagaimana? Perasaan saya saat di coaching sama jenengan itu bagaimana? Kayak gitu. Iya, kayaknya nih. Iya, udah itu kan ada yang kemarin loh dikerjakan jenengan. Dikerjakan dulu Pak. Berarti udah selesai ya Bu ya? J.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sudah kembali semua belum ini ya? Sampun, Pak Ana belum dereng. terlihat. Ya, Pak dereng. Ana belum ini. Oke, ini Bu Mimi masuk. Pak Ana mana Bu Mimi? Apa? Salah jalan kok nggak kembali? Mapro kita Di kontak barangkali beliau salah jalan Bu Mimi. Pak, coba saya WA. Baik, sambil nunggu yang belum, Bapak Ibu, kita masuk ke refleksi. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu. Baik, ini refleksi kita hari ini. Saya minta Bapak Ibu langsung open mic, nanti bergantian. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat sesi latihan coaching kemarin? Dijawab dengan jujur dan sedikit diberi argumennya. Ya, jadi kita sudah meningkat di sisi ini karena ini itu akan lebih lengkap. Saya coba urutkan dari depan layar saya ini yang menurut saya paling senior nih Bapak Ibu ya. Semoga tidak salah. Ini Pak Ana sudah masuk belum ya? Belum. Ya. Kemudian kalau belum, kesempatan saya berikan Bu Nur Fadilah dulu, monggo. Oke, ya Pak, matur nuwun Pak. Untuk keterampilan coaching pada saat ini, alhamdulillah Pak, untuk alur Tirta, menurut saya sudah rumput. Lalu untuk paradigma prinsip coaching sudah saya laksanakan menurut saya Pak. Entah nanti dari panjenengan nanti menilainya bagaimana. Lalu saya sudah berusaha menggunakan teknik rasa. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga saya bisa menggali kepada Pak Mudropin masalahnya apa, sehingga Pak Mudropin sendiri bisa menggali potensinya diri sendiri Pak. Seperti itu yang saya rasakan hari ini. Terima kasih Bu Fadilah. Ini kan refleksi diri ya. Tidak ada yang salah, wong kita menilai diri kita sendiri. Iya Pak. Oke, di bawahnya coba Pak Mudropin, monggo. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih. Kalau pas coaching hari ini sih, saya sudah menyiapkan ya, alur dari Tirta ya Pak. Cuman yang saya akan kembangkan ya, yang nantinya akan saya tingkatkan itu tentang pertanyaan alur Tirta, tapi yang lebih dikembangkan lagi Pak, untuk apa ya, supaya nanti si Coce ya Bu, maaf ya Bu, saya Coce aja lah, maksudnya secara umum itu Coce itu ketika saya menjadi coach itu supaya tergali lagi Pak, tergali untuk apa ya, untuk si Coce itu menyampaikan apa, ide untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Pak. Lebih variatif lah pertanyaannya gitu. Gitu Pak. Terima kasih Pak Mudropin. Mudropin tadi sudah menyampaikan lebih menyiapkan pertanyaan dengan alur Tirta gitu ya Pak. Saya sedikit mengkonfirmasi Pak. Kalau posisi kita itu sebagai apa itu coach, maka yang kita kembangkan audien kita itu coach Pak, nyebutnya bukan coach, coach dan coach. Nah, itu bahasa cara apa ya? Cara membacanya
coach dan coaching. Gitu ya Pak ya? Baik. Pak. Lanjut Pak Ana, sudah masuk nih kelihatannya. Pak Ana? Sudah Pak, ya Pak. Silakan Pak, refleksinya Pak. Ya, refleksinya ya. Ini dalam hal apakah keterampilan JOT Bapak atau Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan? Ya, saya merasa ini Pak, ketika saya menjadi coach ya, itu saya bisa menggali informasi apa yang saya lakukan, kemudian coach saya itu bisa mendapatkan informasinya lebih lengkap, lebih rinci seperti itu Pak. Dibandingkan kemarin, kalau kemarin saya tidak bisa mengembangkan ide yang atau permasalahan yang dihadapi oleh coaching-nya seperti itu Bu. Pak. Kemudian saya lihat itu coaching-nya itu lebih tenang Pak dibandingkan kemarin. Kalau kemarin grogi dan sebagainya mungkin karena belum ada persiapan dan sebagainya. Itu lebih tenang, lebih santai seperti itu Pak. Jadi jawaban-jawaban yang diberikan itu pas semua seperti itu Pak. Itu yang saya dapatkan dari coaching hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ana, luar biasa. Saya berikan aplaus untuk Pak Ana, Pak Mudrobin, dan juga Bu Nur Fadila ya. Baik, terima kasih. Pak, perjanjian Mbak Danmas. Oh, Mas Mudrobin dan Mbak Nur Fadila. Putus-putus Bapak. Suara Putus-putus. Suaranya putus. Sekarang gimana? Putus-putus. Suaranya hilang Pak. Iya Pak. Putus-putus ini udah kembali Pak, udah normal. Oke. Terima kasih. Silakan sekarang Mbak Israeliati, monggo. Terima kasih Bapak. Mbak Is. Jadi merasa lebih muda 10 tahun. Alhamdulillah. Untuk coaching kali ini mungkin seperti yang dirasakan teman-teman ya Bapak ya. Mungkin kita lebih sedikit, nggak banyak karena kita pasti baru berlatih, sedikit menguasai tentang alur tirta, walaupun masih beberapa tertinggal Bapak. Saya juga sadar kok saya tadi harusnya sudah dicatat kok ketinggalan kayak gitu loh. Ada beberapa yang terlewat padahal kita saya sudah konsep kayak gitu. Tetapi tetap saja karena itu mengalir jadi tidak bisa maksudnya skenario-nya kurang berjalan dengan baik menurut saya apa yang sudah saya konsep, tapi ada juga yang masih tertinggal, alur ceritanya masih belum fix, masih ada beberapa yang tertinggal. Kemudian juga untuk prinsip coach saya sih sepertinya dengan Bu Bariha sudah berusaha untuk semaksimal mungkin. Kemudian saya kira untuk coaching hari ini lebih terarah dan lebih siap, entah hasilnya seperti apa, yang penting kami sudah berusaha, setidaknya sudah mengkonsep, ada skenario, ada dari Tirta itu sendiri, tujuan identifikasi, rencana aksi nyata dan tanggung jawab, kemudian juga lebih bisa memanajemen diri Pak, artinya biasanya kadang kemarin itu saya masih bisa, loh kok saya dengan latahnya memberi solusi walaupun sedikit itu. Nah, sekarang lebih bisa menahan diri, memanajemen diri untuk lebih menahan diri untuk tidak memberi solusi, hanya menggali potensi dari coach. Kemudian juga intinya lebih rileks saja Pak daripada kemarin. Mungkin seperti Pak Ana nggak kemerungsung, nggak gedebuk-gedebuk kayak gitu, mungkin ini lebih rileks. Itu menurut saya Pak. Matur nuwun waktunya. Baik, terima kasih dari Mbak Israeliati ya. Terasa lebih baik dari hari kemarin. Tadi saya manggil Budi Tegur, kan sepakat Mbak sekarang. Sekarang dari kacamata saya mungkin di bawahnya ini Mbak Fahmi, nih monggo Mbak Fahmi. Ya, terima kasih Pak. Nah, untuk sesi coaching hari ini alhamdulillah jauh lebih baik daripada kemarin. Betul sekali yang dikatakan teman-teman ya.
hari ini tuh saya jauh lebih rileks Pak pada saat menjadi coaching maupun saat saya di coaching itu saya jauh lebih rileks sehingga alur ceritanya bisa terlewati dengan baik. Kemudian keterampilan yang lebih baik dari kemarin itu adalah menggali permasalahan dari coaching saya. Hari ini saya lebih bisa menggali permasalahan yang dialami oleh coaching sehingga bisa mengarahkan atau memancing coaching juga untuk menemukan ide-ide kreatif dari permasalahannya tersebut. Gitu, Pak. Oke, lebih rileks ya, Mbak Ya. Fahmi ya. Nggih, Baik, Pak. terima kasih. Itu refleksi diri, direkam aja ya, direkam aja. Nanti itu jadi bahan refleksi panjenengan. Karena nanti di dekon akan diulangi lagi. Setelah ini kan ada dekon, demonstrasi kontekstualnya akan diulangi lagi. Dan direkam juga. Gitu. Siap. Baik, kita lanjut dulu Mbak Mimi. Monggo Mbak Mimi, monggo. Oke, Pak. Terima kasih atas kesempatannya mengenai apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibanding saat latihan coaching. Ya, jadi dibanding dengan kemarin pas latihan, sekarang lebih rileks, Pak. Seperti tadi yang dikatakan sama Bu Fahmi dan Pak Ana. Karena sebelumnya kalau pas kemarin kan tidak ada persiapan, jadi bingung apa yang mau disampaikan, apa yang mau ditanyakan, seperti itu. Kalau ini kan sudah ada persiapan, sudah tahu apa yang mau dibahas, kemudian sudah menggunakan alur tirta, seperti itu Pak. Kemudian saya juga bisa lebih menggali permasalahan-permasalahan apa yang dirasakan oleh coach saya yaitu Pak Ana Susanto. Seperti itu Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Mimi ya, sudah merasa lebih baik, lebih bisa mengeksplorasi potensi dari coachingnya. Lanjut dulu Mas Yusuf, monggo Mas Yusuf. Baik, terima kasih Pak untuk keterampilan coaching yang telah meningkat itu dibandingkan dengan latihan coaching kemarin. Jadi saya coachingnya lebih cepat Pak, lebih cepat. Pastinya lebih cepat itu kalau kemarin saya ada langkah-langkah yang diulang atau ganda, pertanyaan itu ganda. Kalau sekarang saya lebih fokus ke langkah-langkah yang secara berurut saja, seperti itu Pak. Jadi itu walaupun lebih cepat tapi langkah-langkahnya menurut saya sudah dilalui gitu Pak. Itu untuk peningkatan pada coaching hari ini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Yusuf sudah merasa lebih nyaman, alurnya lebih runtut ya, tidak terulang-ulang ya. Itu tentu sebuah peningkatan ya. Terima kasih. Kemudian Mbak Bariha, monggo Mbak Bariha. Ya Bapak, terima kasih. Untuk keterampilan coaching yang telah meningkat dibandingkan latihan kemarin tentunya banyak sekali Pak. Tadi saya kalau kemarin itu lebih grogi dan kurang percaya diri karena saya mendapatkan partner yang luar biasa bagusnya dalam berkomunikasi itu sudah paling jago lah Pak. Saya takut sendiri, merasa insecure. Tapi hari ini karena mungkin sudah terkonsep dan kemarin juga sudah latihan, jadi lebih bisa lebih bisa santai, rileks dan juga tadi kebetulan saya kayak obrolannya itu hanya mengalir saja Pak, santai, mengalir, ngobrol-ngobrol santai lah, tapi juga tetap berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi dari coach sendiri. Demikian Pak. Terima kasih Mbak Bariha. Pasangannya Bu Is ya, jadi rasanya Betul, nervous Pak. ya. Jadi beda Betul. level rasanya gitu ya. Sana Betul sudah Pak, betul sekali. lancar ngomong ngalor ngidul, Bu Bariha masih diem aja gitu ya. Masih diem, saya bingung. Oke, enggak apa-apa. Itu kan kemarin, hari ini kan sudah lebih baik ya. Baik, terima kasih. Oke, terakhir Mbak Kiki, monggo. Oke. Ya, terima kasih.
saya akan merefleksikan dengan yang kemarin itu, tentunya yang hari ini itu jauh lebih baik, jauh lebih terstruktur, terarah, seperti itu ya Pak. Terus lebih santai, rileks, tidak ada beban, terus lebih percaya diri, terutama dalam keterampilan kehadiran penuh itu tadi, sehingga itu saya fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf, terus percakapan di situ juga lebih mendalam, terus lebih terarah. Yang keduanya yaitu tentang struktur percakapannya. Tadi saya mencatat refleksinya yaitu bahwa percakapannya itu berjalan teratur, terus tanpa tekanan waktu. Kalau kemarin berasa terburu-buru, kalau sekarang rileks, santai, tidak ada tekanan waktu seperti itu. Terus mungkin karena kemarin itu sudah berlatih, jadi kita lebih percaya diri. Seperti itu, Pak. Terima kasih, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kita semua, Bapak Ibu ya, yang sudah melaksanakan coaching dan sudah saya rekam juga. Mungkin nanti 3 jam berikutnya biasanya baru masuk di drive, Bapak Ibu. Nanti akan kita sharing, insya Allah, kalau sudah siap. Baik, jadikan pembelajaran ini, praktek coaching ini untuk pembelajaran kita di demonstrasi kontekstual nanti, Bapak Ibu ya. Jadi refleksi itu panjenengan ingat-ingat, panjenengan catat, panjenengan rekam sendiri, kemudian tentu panjenengan sudah punya bayangan biar esok itu saya lebih baik. Berarti di tadi yang mungkin hal-hal yang masih perlu ditingkatkan itu panjenengan sudah punya rekamannya gitu nggih. Kemudian saya izin untuk lanjut nggih. Ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ini akan Bapak Ibu boleh sharingkan nanti saat elaborasi pemahaman. 1. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Silahkan, Bapak Ibu tulis saja di catatan sendiri. Jika ada kendala atau hal yang mungkin perlu ditanyakan, boleh ditanyakan ke narasumber nanti di elaborasi pemahaman lewat kolom chat. Di LMS itu ada kolom pertanyaan untuk narasumber, Bapak Ibu. Silakan ditulis di sana boleh. Atau nanti pas elaborasi pemahaman langsung aja open mic ketika diberi waktu untuk bertanya. Kedua, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Ada 2 pertanyaan ini terkait dengan kompetensi kepala sekolah dan kompetensi pengawas sekolah. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Paham, Mbak. Oke, baik. Apa perlu di screenshot ini? Sudah tadi? Sudah. Sudah ya, sudah di screenshot ya? Yeah. Oke, silahkan. Kemudian saya lanjutkan penguatannya Bapak Ibu. Jadi coaching itu memang hubungan kemitraan. Saya ingatkan kembali, kemitraan itu kan sejajar ya, tidak ada yang lebih pinter ya. Kalau lebih pinter itu nanti mentoring Bapak Ibu ya. Tapi ini kan kita coaching ya. Jadi coaching itu kemitraan ya, kita sejajar dalam suatu percakapan yang kreatif ya. Yang kreatif itu ya yang bisa menggali potensi dari coachee, kemudian memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalisme klien. Ini perlu diingat-ingat ya Bapak Ibu. Makanya nanti kalau saya pribadi Bapak Ibu, coaching ini saya dapatkan di tahun 2021 ya. Saat itu saya jadi PP, ada pembekalan juga. Nah, dengan berjalan waktu, paradigma coaching ini, konsep coaching ini tidak hanya untuk anak-anak kita, tidak hanya untuk rekan guru kita, tapi juga untuk diri kita, ke keluarga kita, ke anak kita, tetangga kita, itu bisa kita gunakan. Bagaimana kita membangun sebuah komunikasi, ya, diskusi dialog yang itu memberdayakan dan memaksimalkan potensi dari klien kita, lawan bicara kita. Itu luar biasa, Bapak. Dan itu semakin mengingatkan kita, dan itu kalau sering kita coba, maka kompetensi kita akan meningkat di situ. Maka kadang kita nanti bicara dengan orang itu enak Bapak Ibu.
Dan orang senang bicara dengan kita karena apa? Dia tidak merasa dibully, tidak merasa dihakimi. Pikiran terbuka kan begitu. Tidak boleh kita menjustifikasi kan itu kan. Kayak misalkan ada teman yang baru datang tanya terus kita, wow ibu ini jenengan itu gini gitu, itu orang kadang kan nggak nyaman. Kenapa? Karena kita tidak terbuka pemikiran kita. Nah, konsep coaching ini bisa kita gunakan di sana dan itu akan meningkatkan kualitas diri kita, Bapak Ibu. Saya juga perlu mengingatkan tentang kompetensi coaching, 3 kompetensi intinya yaitu present, mendengar aktif, dan pertanyaan berbobot ini memang kuncinya di sana. Jadi ketika kita ngobrol dengan rekan atau dengan siswa itu hadir penuh ini penting, Bapak. Sehingga kita bisa fokus ya. Dan kita mendengarkan aktif itu supaya kita bisa menangkap apa yang sebetulnya mereka harapkan. Ini penting, Bapak Ibu. Dan terakhir adalah melontarkan pertanyaan berbobot. Kita coba pancing-pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang itu yang kreatif, yang memantik potensi berkembangnya potensi dari si coach itu. Begitu, Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang coaching, Bapak Ibu? Silakan. Atau dikolaborasikan, mohon maaf. Silakan. Cukup ya? Bisa difahami semuanya? Oke, cukup Pak. Ya, insya Allah Pak. Baik. Itu materi di LMS ada yang terkendala, Bapak Ibu? Boten. Tidak ya? Baik. Tidak Kalau ada. tidak ada, saya lanjutkan ke tugas berikutnya. Bapak Ibu nanti ini akan diunggah di LMS. Kemudian apa itu due date-nya tanggal 1 Oktober ya. Dan Bapak Ibu nanti silahkan ketika mengupload ya, ketika mengupload itu dikasih identitas Bapak Ibu ya. Unggah hasil rekaman praktek coaching ke akun YouTube dengan disetting unlisted ya, jangan tertutup atau di open dan diberi nama lengkap, angkatan, sekolah asalnya, seperti contoh Supriyono, CGP Angkatan 11, SDN Purana misalnya. Nah, baru diupload. Kirim tautan YouTube pada tugas ruang kolaborasi. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu, jangan dibiasakan mengupload materinya. Nanti LMS itu kan kadang ya kalau ribuan CGP nanti bisa down Bapak. Kalau diminta upload link aja. Sehingga nanti tidak membebani servernya LMS. Kita dari link aja bisa melihat Bapak Ibu dan itu lebih ringan ya. Itu kemudian tugas berikutnya. Jelas sampai di sini tugas rukol Bapak Ibu? Oke, Jelas, ya, Pak. jelas ya. Kita lanjut ke yang paling dekat adalah demonstrasi kontekstual. Bapak Ibu bisa persani, Bapak Ibu nanti saya beri kebebasan untuk membentuk kelompoknya masing-masing yang terdiri dari 3 anggota atau 3 CGP. Skenarionya Bapak Ibu itu seperti ini. Ada 3 CGP. Saya tidak membentuk karena apa? Saya tidak tahu letak geografis dari panjenengan. Jadi jenengan yang atur sendiri. Gitu ya Bapak Ibu ya. Cari yang posisinya paling dekat. A ini nanti akan berposisi sebagai supervisor atau melakukan supervisi percakapan, melakukan supervisor itu kan mengawasi gitu ya, semacam mengawasi. Iya. Siapa yang diawasi? B. B ini akan melaksanakan praktek coaching dengan C. Nah, sebelum B ini dengan C, maka A ini komunikasi dengan B dulu tentang percakapan pra-supervisi. Ya, seperti di sekolah-sekolah itu kan ada pra, ada observasi, ada pasca observasi. Lah, ini pra dulu. Nah, apa yang ingin dikembangkan dan sebagainya di situ ditanyakan. Kalau sudah B yang disupervisi oleh A ini, dia melaksanakan praktek coaching dengan C. Dengan dilihat A. Sudah Bapak Ibu. Nah, setelah itu selesai, B kembali ketemu dengan A, yaitu untuk pertemuan pasca observasi. Nah, nanti begitu selesai, gantian Pak. B ganti berperan sebagai supervisor, C sebagai coach, A sebagai coachee, gitu. Muter Bapak Ibu. Dan itu direkam pakai HP boleh, dan itu nanti diupload di tugas demonstrasi kontekstual.
Begitu Bapak Ibu. Jelas? Bapak Ada pertanyaan? Pak ngapunten, untuk tugas Dekon ini berarti harus satu kelompok di kelas ini ya Pak? Ini kan ada sebentar. Kalau bahasa satu kelas kan boleh lintas PP ya, jadi boleh lintas PP. Tapi kalau dengan kelas yang lain tidak boleh ya, karena saya tidak bisa menilai Bapak Ibu. Kan yang saya nilai hanya kelas di kelas ini gitu ya. Nanti kelas yang lain berarti yang menilai CGP yang lain, hasil yang lain, begitu. Paham Ibu? Apakah terkendala jarak Ibu? Kalau ini Pak, apa ya? Kan saya kelompoknya 4, gitu ya Pak. Ya. Itu kalau diambil 3 kan saya sendirian Pak. Itu Ya. kan bisa berempat atau bagaimana Pak? Jaraknya mungkin nggak Pak Mudrobin gabung dengan CGP yang lain? CGP yang lain dari kelompok ini apa kelompok yang lain Pak? Iya, di kelas kita ini. Oh, di kelas kita. Ya dekat Pak. Dekat harus pecah karena anggotanya hanya 3. Jadi posisinya sebagai supervisor, sebagai coach dan coaching. Kalau nanti 4 yang 1 sebagai apa Pak? Nah, iya itu Pak. Terus bagaimana Pak? Iya, jadi satu kelompok hanya 3 saja. Yang 1 silakan gabung dengan yang lain. Kan ini 9 berarti pas 3. Tapi anggotanya siapa itu saya beri kelonggaran panjenengan sendiri yang membentuk. Karena tidak tahu, saya letak geografis dari panjenengan semua. Begitu nggih? Bapak Kan yang paling jelas Pak Mudrobin. Sebentar, Pak Mudrobin jelas? Kurang Pak, kurang jelas. Oke. Masalahnya gini Pak. Gini. Kami berempat itu. Gimana Pak? Kami kan berempat itu letaknya di Bumi Jawa ya Pak. Ya. Nah, kalau satu keluar berarti harus ke Slawi lah minimal gitu. Ya. Nggak apa-apa. Jadi kami serahkan ke panjenengan dirembuk saja nanti. 4 orang itu 3 orang siapa, yang 1 yang bergabung dengan yang di luar Bumi Jawa siapa silakan. Ya, tidak harus dengan si A si B, tapi dalam satu kelompok itu hanya 3 anggotanya. Begitu Pak Mudrobin. Iya Pak. Oke, jelas ya? Oke, baik. Bu Is silakan. Bapak Nun Sewu, saya kebetulan kan satu daerah dengan teman yang lain gitu. Kemarin sudah janjian, gimana Pak? Nggak bisa berarti ya Pak? Lintas PP sih. Masih dalam satu kecamatan, cuma kebetulan SD-nya berdekatan. Jadi kemarin sudah ada itu janjian bahwa nanti Dekon buat bersama-sama, itu berarti tidak bisa Pak? Lah yang menilai beda Ibu, gimana Bu? Nanti saya suruh nilai siapa terusan? Oke gitu ya Pak, berarti harus dari kelompok ini ya Pak ya? Iya, disesuaikan kelasnya masing-masing. Jadi baik, nanti Pak. saya akan menilai A selaku supervisor, saya juga akan menilai B selaku coach, dan C kan begitu, muter kan begitu. Gitu nggih? Nggih, bisa diterima Pak. Nggih, matur nuwun. Terus Pak Ana silakan. Ini Pak, kebetulan saya satu sekolah ada 3 CGP Pak. Ya itu lain fasil, itu lain kelas. Itu nggak bisa ya Pak. Berarti saya harus cari dengan teman yang satu kelas, tapi tempatnya jauh gimana Pak? Ya, sesekali kencanan di warung makan mana itu kan juga nggak apa-apa toh Pak Ana. Sambil jajan bareng kita rekam kan boleh saja toh. Kan tidak harus di sekolah toh. Ya toh Pak Ana. Sambil healing bareng. Kalau lewat Zoom nggak bisa Pak. Ya, silakan. Lewat Zoom gini. Oh, nggak boleh. Tidak boleh Pak. Saya tunjukkan aturannya ya. Jadi tidak boleh lewat daring Pak. Jadi harus tatap muka langsung. Oke. Dudetnya tanggal berapa ya Pak untuk Dekon? Gimana Bu? Dudetnya tanggal berapa untuk Dekon? Oke. Nanti di LMS juga muncul, saya tunjukkan 3 Oktober Bu. Dudetnya tanggal 3 Oktober. Oke, jelas Bu? Jelas Pak.
Oke, ada yang lain? Cukup nggih? Baik, kalau cukup sementara itu yang saya jelaskan. Nanti yang tugas berikutnya bisa sambil jalan lewat WA Group insya Allah dan lewat pengumuman di LMS. Itu dulu, waktu kita sudah habis. Bapak Ibu, kita sudah molor 15 menit dari rencana. Kita kan harusnya 2:30 selesai, ini sudah jam 12.45. Kita akhiri, sebelum diakhiri kita foto dulu. Monggo, difoto Bapak Ibu. Dek Gigi, senyap Dek Gigi. Baik, mari kita berfoto. Izin yang berfoto, Pak. Sudah siap. 1, 2, senyum, 3. Sudah Pak, 1 kali. Kita pakai gaya 2-3 Bapak Ibu ya. Bagaimana? Kita kan modul 2-3 hampir selesai. Gimana? 2-3 itu gimana? Oke lah, gitu boleh ya. Ini nunjukkan kita sampai di 2-3. Ya, silakan. 2-3. Baik, siap. 2-3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak sudah. Oke, terima kasih Pak Yusuf, Bapak Ibu semuanya, Pak Maporoki, Pak Gi, selaku mitra kami di kelas. Terima kasih Pak Heri, luar biasa. Sehat semuanya, Pak Map, sehat ya Pak. Terima kasih telah membersamai kita semua. Kami ucapkan terima kasih juga Bapak Ibu semua yang tetap bersemangat sampai akhir modul 2. Siap-siap masuk di modul 3 itu modul kepemimpinan. Pesan kami, jaga kesehatan Bapak Ibu, jaga istirahatnya, jaga stresnya ya, jangan terlalu sepaneng ya, dijalani, dilakoni tapi dengan perasaan bahagia. Itu penting ya. Nanti pikir abot nanti fisiknya nggak kuat ya. Kita slow saja tapi selesai. Gitu ya. Saya selaku Fasil banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Salam untuk keluarga semua di rumah, semoga sehat semuanya, bahagia semuanya, dan besok sukses semuanya. Di bulan Desember kita lulus dengan kompetensi dan nilai yang baik. Ya. Amin Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Mas dan Mbak kelas 1146. Oh iya. Dulu ini Bu, harusnya dulu. Anur makin muda lagi ya. Izin lagi Pak. Izin les. Izin les. Assalamualaikum. Izin lab, Pak. Assalamualaikum.